Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan gini, Lala? Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang memang harus kita selama ini bereskan dibatasi di dalam berbicara nih. 2 tahun 24 ke depan. Dia menyebutnya di Konoha atau Wakanda gitu kan, mungkin takut kalau Mas Gibran ini selalu santai ya menanggapi jadi bersalah gitu maksudnya. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas. Sport dulu sih, berarti tidak, bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda tuh ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk, kan seperti itu. Jadi kebebasan pendapat orang masih takut terus. Emang ya takut kenapa? Maupun Dino yang sosmed juga. Ya itu, ya enggak. Saya tidak setuju. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? ya Rocky Gerung Tapi yang Bapak selalu Presiden menghina Pak biasa-biasa Jokowi saja. ya. Nyatanya juga Bapak masih Presiden menghina merasa terus. sedih karena kemudian seakan pemimpin Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Tidak ada yang apa ada yang dilarang. Tidak ada. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Betul Pak. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Aneh memang orang itu Pak ya. Jadi apa masalahnya? Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki Dengerin Pak presiden, Jokowi. orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi seperti yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Nah gitu ya. Kebebasan berpendapat apalagi sih Pak Anies yang Anda inginkan? Sekarang ini loh, orang di media sosial bebas berbicara. Bahkan Rocky Gerung di media sosial YouTube-nya selalu membahas Pak Jokowi, selalu menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Apakah Rocky Gerung ditangkap? Enggak kan? Sampai saat ini Rocky Gerung masih saja menghina, membahas Pak Jokowi. Kok ya masih saja bilang kebebasan berpendapat masih kurang dihalang-halangi? Siapa yang menghalang-halangi? Sejak 2014 lalu Pak Jokowi selalu dihina-hina. PKI, anti-Islam, anti-Cina, dan lain sebagainya. Apakah ada yang dipenjara? Kan tidak kan? Kebebasan apa lagi yang harus kita anuti Pak Anies? Hari-hari di media sosial selalu menghina Pak Jokowi. Gitu loh. Terus ini ya, Pak Jokowi ini juga menasihati, memberi pengarahan kepada Kapolri. Dikit-dikit ditangkap. Pak Jokowi juga sudah memberikan arahan kepada seluruh kepolisian Republik Indonesia, gitu loh. Kalau nggak percaya, lihat nih video berikut ini ya. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Nih, polisi Contoh juga kecil-kecil diarahkan aja. oleh Pak Jokowi. Mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu kok. Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Dulu ada Perintahnya yang mural Kapolda yang juga menghina Pak nggak Jokowi mungkin. itu
disuruh perintahnya biarkan Kapolres saja oleh Pak Jokowi. juga mungkin nggak Jangan mungkin. Itu ditangkap. sebetulnya urusan di Polsek Presiden yang kayak saya gini cek kok masih di lapangan. dibilang membatasi Tapi nyatanya dihapus. kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada mural aja takut ngapain. Tuh, dengar sendiri kan. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Dan saya kira hasilnya positif. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban ya silahkan, tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Tuh, Pak Jokowi loh ngomong Hormati seperti kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Urusan kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Hati-hati.